alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Kepada ketua kelas silakan pimpinkan doanya. Baiklah, teman-teman semuanya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut usaha masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengambil absensi dulu. Azra Melinda, Ibu, Maya Cahaya, sakit Bu. udah berapa hari Maya Cahaya sakit Azra? 2 hari. 2 hari ini. Kita doakan ya semoga Maya Cahaya cepat sembuh. Amin. Di sini sebelum Ibu mulai pembelajaran selanjutnya, Ibu akan mengulang kembali pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai sejarah perumusan dasar negara. Ya kan Azra? Kemarin kita belajar sejarah perumusan dasar negara kan? Iya Bu. Nah, di sini Ibu akan mengulang kembalinya. Kita ketahui bahwasannya perumusan dasar negara itu dimulai sejak awal pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mai sampai dengan 1 Juni 1945, yang dimana itu ada tiga tokoh yang terlibat di sana. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Soekarno, yang ketiga itu ada Supomo. Nah, ketiga tokoh tersebut itu mengusulkan beberapa dasar-dasar negara, yang dimana dia mengusulkan dasar negara tersebut yang bertujuan untuk melindungi negara kita gimana agar tidak terjadinya perselisihan, perpecahan antara agama. Dan kemudian kita ketahui bahwasannya negara Indonesia ini kan luas, itunya sangat beragam, yang mana terdiri dari suku, agama, ras. Nah, jadi dengan ada keberagaman tersebut, kita harus saling menghormati dan saling toleransi terhadap negara-negara lain tersebut. Nah, yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Nah, baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai merawat tradisi lokal itu dalam kebinekaan. Nah, untuk itu coba Anda dengarkan dan Anda simakkan cerita yang akan Ibu baca ya. Ceritanya yaitu warna-warni kebinekaan di Desa Bina Sejahtera. Pada suatu pagi di Desa Bina Sejahtera terdapat kehidupan yang kaya akan kearifan lokal dan keberagaman. Desa ini menjadi teladan bagi masyarakat sekitar, mempertahankan tradisi dan menerima perbedaan sebagai anugerah. Di satu sudut desa hiduplah Mbak Suryo, seorang perajin batik yang telah mewarisi keahlian ini dari nenek moyangnya. Setiap garis dan warna dalam batiknya menceritakan cerita panjang tentang sejarah dan kehidupan di Desa Bina Sejahtera. Meski sederhana, batik tersebut menggambarkan bineka yang ada di desa. Tak jauh dari sana, Bosri, seorang perempuan yang ahli dalam memasak tradisional, menjalankan warungnya dengan kehangatan sendiri. Setiap hidangan yang disajikannya memiliki sentuhan khas dari berbagai etnis yang tinggal di desa itu. Makanan tersebut bukan hanya menggoyangkan lidah, tetapi juga hati para penikmatnya. Suatu hari, di
Di desa ini dikejutkan oleh kedatangan keluarga baru, keluarga Wijaya yang pindah dari kota besar. Mereka membawa budaya baru, tetapi dengan rendah hati mereka juga belajar dan ikut mencintai kearifan lokal yang ada. Anak mereka yang bernama Ani menjadi teman akrab dengan anak-anak desa. Pada suatu malam, desa dihiasi oleh pesta rakyat. Mbah Suryo membawa batiknya, Mbok Sri menyajikan hidangan lezat, dan keluarga Wijaya turut serta dengan menampilkan tarian khas daerah mereka. Nah, desa Bina Sejahtera bersinar dalam warna-warni bineka. Tidak lama kemudian, desa ini menjadi terkenal karena menyelenggarakan pameran kebudayaan. Desa-desa di sekitar datang untuk mempelajari kearifan lokal dan keberagaman desa Bina Sejahtera. Pameran tersebut membuktikan bahwa dengan merawat tradisi dan menerima perbedaan itu adalah sebuah komunitas yang harmonis. Nah, dari cerita yang Ibu bacakan tadi, apakah Nanda bisa menyimpulkannya? Kurang paham, Bu. Kurang paham. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan bahwasannya dalam cerita tersebut itu mengajarkan kita bahwa kearifan lokal dan keberagaman itu adalah harta karun yang harus kita jaga secara bersama. Kenapa begitu? Karena di desa Bina Sejahtera itu kan menjadi bukti bahwa dalam perbedaan di sana itu terdapat adanya kekuatan. Kenapa terdapat kekuatan? Karena di desa Bina Sejahtera itu banyaknya keberagaman. Nah, dengan ada semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Nah, dengan adanya bineka tersebut itu merupakan pelengkap di desa Bina Sejahtera, karena dengan hal tersebut desa Bina Sejahtera itu membuat desanya itu semakin indah. Apakah Anda sudah paham? Paham, Bu. Ya. Nah, Anda semua di sini Ibu akan melanjutkan itu mengenai apa itu pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu bahwasanya kita tahu bahwasanya semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu, yang dimana itu sesuai dengan cerita yang Ibu bahas sebelumnya. Dan kemudian semboyan ini diambil dari kitab atau Sutasoma, yaitu dalam kitab Mutan Tular, seorang sastrawan Jawa kuno yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit, yaitu pada abad ke-14 Masehi. Nah, oleh karena itu Bhinneka Tunggal Ika itu layak dijadikan fondasi utama untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik, menjadi negara kesatuan dan persatuan, agar negara kita tidak terpecah atau tidak terjadinya konflik. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas yaitu mengenai nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada 3 nilai. Yang pertama itu ada nilai toleransi, ada nilai keadilan, ada nilai kerjasama. Nah, nilai toleransi ini apakah Anda tahu? Toleransi yang saya tahu itu kita menghargai keberagaman apapun perbedaan di antara kita, kan seperti yang kita ketahui, Bu, kita berbeda-beda agama, ada Kristen, Buddha, jadi kita harus bertoleransi terhadap setiap perbedaan tersebut, Bu. Nah, benar Azra, yang dikatakan Azra itu benar, karena kita kan sebagai siswa itu kan kita ada nilai toleransi, karena kita merasakan apa dan memahami orang lain, sehingga kita dapat negara kita tersebut
terjadinya konflik, dan kemudian dengan ada toleransi kita tidak adanya rasa sombong, dan kemudian dengan adanya iri dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai nilai keadilan. Nilai keadilan itu yakni sikap kita itu tidak mau mencampuri hidup orang lain. Misalnya seseorang ini ada masalah, dia tidak ingin menceritakan kepada kita. Nah, kita itu tidak boleh mencampuri orang lain tersebut karena itu hak mereka. Ya, bebas. Nah, selanjutnya yaitu nilai kerjasama atau gotong royong, yakni sikap ini membantu orang. Kita ketahui bahasanya negara Indonesia itu kan hidupnya bergotong royong, karena dengan bergotong royong kalau bergotong royong pekerjaan kita akan lebih ringan gitu karena dibantu oleh orang lain. Iya, betul. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan itu mengenai tradisi lokal. Nanda, kita ketahui bahwasannya tradisi itu kan kebiasaan atau kebiasaan dari daerah tersebut. Nah, jadi dengan ada kebiasaan tersebut itu ada beberapa elemen yang tercakup dalam konsep tradisi lokal itu ada 6. Yang pertama itu ada istiadat, yang kedua itu ada seni dan bangunan, yang ketiga itu ada cerita rakyat, yang keempat itu ada upacara perkawinan, dan kelima itu pakaian adat. Kita ketahui bahwasannya pakaian adat di Minangkabau itu kan tersebut dengan bundokan dua, basiba. Nah, jadi setiap daerah-daerah tersebut mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Tapi dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika tersebut, maka kita kan berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Nah, selanjutnya itu ada kuliner tradisional. Kuliner tradisional ini itu adalah makanan atau minuman yang menjadi bagian dari tradisi dari daerah tersebut. Nah, kita contohkan ya, yaitu kota Padang atau Minangkabau itu kan terkenal dengan masakannya itu rendang gitu. Nah, begitu pula dengan negara-negara lain, daerah yang lain itu mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Nah, untuk itu untuk lebih memahami dan dalam, Ibu akan memberikan video penunjang itu pembelajaran tentang merawat tradisi lokal. Nah, berhubung fokus nggak ada, Ibu akan mengirimkan lewat grup. Ya, Ibu akan kirimkan lewat grup mata pembelajarannya. Video tersebut coba Nanda tonton terlebih dahulu. Jika sudah siap nanti bisa Nanda menyimpulkan ke depan ya. Iya, Bu. Ditulis, Bu? Enggak. Berarti langsung ke depan aja, Bu. Oke, Bu.
siap menonton videonya? Udah, Bu. Nah, apakah Azra bisa menyimpulkan dari hasil video tersebut? Bisa. Nah, silakan maju ke depan ya. Baik, perkenalkan nama saya Azra Melinda. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan untuk saya berdasarkan video pembelajaran kita yang telah dibagikan. Nah, jadi dari cerita tersebut mengangkat pentingnya merawat dan melestarikan tradisi lokal serta kebinekaan dalam masyarakat Indonesia, seperti yang diilustrasikan melalui contoh Kampung Naga di Jawa Barat ini. Masyarakat Kampung Naga menjaga kelestarian alam dan tradisi adat mereka dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, mereka di sini meyakini bahwa alam itu harus diperlakukan dengan baik. Bukan saja mereka, semua masyarakat yang ada di manapun, kita wajib untuk melestarikan alam, bukan alam yang melestarikan kita, gitu kan? Sehingga mereka menetapkan berbagai aturan dan untuk menjaga lingkungan dan warisan leluhur mereka tersebut. Nah, dan dari cerita tersebut kita dapat belajar pentingnya konservasi alam atau pelestarian tradisi lokal sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan budaya. Kita sebagai generasi muda memiliki peran yang penting dalam menjaga dan merawat kearifan lokal ini, baik melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian maupun bisa melakukan penelitian dan dokumentasi untuk memperkuat pemahaman tentang warisan budaya yang ada. Terakhir, dalam pembelajaran ini terdapat penekanan pada pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan kita sebagai siswa dalam melestarikan kearifan lokal, bisa melalui edukasi, penilaian diri dan penilaian teman sebaya. Selain itu, melalui pengisian jurnal harian, pemenuhan materi dan berbagai kegiatan praktis, kita dapat mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan kita dalam upaya melestarikan tradisi lokal dan keberagaman budaya Indonesia. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita semua, mari kita berikan aplaus kepada Azra. Nah, benar yang dikatakan oleh Azra tadi bahwasanya cerita ini dalam video tersebut pentingnya merawat tradisi lokal, karena di dalam desa Naga tersebut kan adanya beragam tradisi, tetapi dia tetap menjaga atau saling menjaga bersama, karena dia itu kan saling berbeda gitu, dan kemudian dan dia juga merawat desanya agar desanya itu terjaga dan kemudian dan tidak adanya suatu konflik dalam daerah tersebut. Nah, dari kesimpulan dari Ibu, udah jam berapa ya sekarang? Jam 10.15, Bu. Oh, berarti udah habis kan waktunya? Nah, baik disinilah pembelajaran kita pada hari ini, dan kemudian berhubung waktu sudah habis, dan Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda itu mencari video tentang bagaimana cara merawat tradisi lokal. Itu videonya dicari atau bikin analisisnya, Bu? Dicari dan kemudian dibikin analisisnya dan akan dipresentasikan minggu depan. Ini video, Bu? Iya. Oke, Bu. Berhubung waktu sudah habis, pembelajaran kita hari ini Ibu akhiri. Sebelum Ibu mengakhiri, jika ada kesalahan atau kesalahan kata Ibu dalam penyampaian, Ibu akhiri dengan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.